Untuk resep yang pertama, untuk cara membuatnya, siapkan 300 gram beras ketan, lalu cuci bersih dan rendam dalam air selama 5 jam. Sambil menunggu beras ketannya direndam, saya akan membuat saus gula merahnya. Pertama, tuang 60 ml air ke dalam panci. Tambahkan 120 gram gula merah yang sudah dicincang, 1/4 sendok teh garam, dan 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Lalu rebus dengan api kecil sampai mendidih. Sudah mendidih, biarkan beberapa saat sampai agak kental. Sudah agak kental, matikan kompornya, lalu angkat dan biarkan sampai dingin. Setelah dingin, lalu saring. Kemudian untuk toppingnya, siapkan 120 gram kelapa parut setengah tua, tambahkan sejumput garam, lalu aduk rata. Beri 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Lalu kukus kelapa parutnya selama 15 menit. Setelah 15 menit, lalu angkat dan sisihkan. Setelah 5 jam beras ketannya direndam, buang airnya dan tiriskan. Setelah ditiriskan, tambahkan setengah sendok teh garam, lalu aduk rata. Selanjutnya, saya akan membungkus beras ketannya. Siapkan daun pisang, lalu lap bersih dan potong-potong. Untuk panjang daun pisangnya sekitar 8 cm. Sebaiknya gunakan daun pisang yang lebar seperti ini. Lalu siapkan tusuk gigi secukupnya. Ambil 1 lembar daun pisang. Kemudian lipat bentuk kerucut. Pastikan sudutnya rapat supaya tidak bocor. Masukkan 3 sendok teh beras ketan. Lalu tekan supaya padat. Dan lipat. Pastikan setiap sudutnya tertutup rapat. Kemudian sematkan tusuk gigi.
Sebelumnya rebus air yang banyak dalam panci sampai mendidih. Tambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Lalu masukkan beras ketan yang sudah dibungkus. Pastikan semua terendam dalam air ya. Tutup pancinya dan rebus dengan api sedang selama 40 menit. Setelah 40 menit, lalu angkat dan tiriskan. Biarkan sampai dingin. Setelah dingin, keluarkan lupisnya. Lalu baluri dengan kelapa parut. Kemudian tata dalam piring saji. Dan siram dengan saus gula merah secukupnya. Lupis ketannya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Teksturnya lembut dan rasanya enak gurih dengan saus gula merah yang manis. Resep yang kedua, untuk cara membuatnya, siapkan 500 gram beras ketan putih, lalu cuci bersih dan rendam dalam air bersih selama 2 jam. Sambil menunggu beras ketannya direndam, saya akan membuat serundengnya. Siapkan 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 5 buah cabai merah keriting, 2 buah cabai rawit merah, dan 1 cm kencur. Kemudian haluskan bumbunya, bisa diulek manual atau pakai chopper atau blender. Sebelum dihaluskan, potong kecil-kecil bawangnya dan cabai merah keriting. Jika menggunakan chopper atau blender, tambahkan sedikit air. Selanjutnya panaskan sedikit minyak goreng. Setelah minyaknya panas, masukkan bumbu halusnya. Lalu tumis bumbunya sampai harum.
Sudah harum? Kemudian tambahkan 1 batang serai, ambil putihnya dan memarkan. Lalu 1 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk, buang tulangnya. Dan tumis kembali sampai harum. Tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, lalu tambahkan 2 sendok makan gula merah yang sudah disisir, 2 sendok teh air asam jawa. Tumis kembali sampai gula merahnya larut. Gulanya sudah larut. Kemudian masukkan 200 gram kelapa parut setengah tua. Lalu masak dengan api kecil sambil diaduk sampai matang. Kelapanya kering dan ringan. Kelapanya sudah kering dan ringan, seperti ini. Sudah bisa diangkat ya. Selanjutnya, setelah beras ketannya direndam selama 2 jam, buang airnya dan tiriskan. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Lalu masukkan ketannya. Beri di atasnya 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Dan kukus sampai setengah matang, yaitu sekitar 15 menit. Setelah 15 menit, lalu angkat dan masukkan ketan ke dalam wadah. Selanjutnya rebus 300 ml santan. Tambahkan setengah sendok teh garam. Rebus santannya sampai mendidih sambil diaduk supaya tidak pecah. Sudah mendidih, tetap diaduk ya. Lalu angkat dan tuang santan panasnya ke dalam ketan. Aduk sampai tercampur rata dan santannya meresap ke dalam ketan. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Masukkan ketannya. Dan kukus sampai matang, yaitu sekitar 30 menit. Setelah 30 menit, angkat ketannya dan masukkan ke dalam wadah. Selanjutnya, saya akan membentuk ketannya. Untuk serundengnya, bisa di blender sebentar atau tidak. Untuk saya, serundengnya tidak di blender ya.
Siapkan plastik, kemudian ambil ketan secukupnya, lalu kepal-kepal ketannya dan bentuk sesuai selera. Untuk ketannya saya bentuk bulat pipi. Seperti ini. Lalu baluri seluruh ketan dengan serundeng sambil ditekan-tekan supaya menempel. Atau bisa serundengnya cukup ditaburi di atas ketannya ya. Kemudian siapkan paper cup dan masukkan ketan serundengnya ke dalam paper cup. Tambahkan serundengnya. Seperti ini. Selanjutnya hiasi atasnya dengan irisan cabai merah. Ketan serundengnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, gurih dan pedas. Cara membuatnya juga sangat mudah. Resep yang ketiga, untuk cara membuatnya, siapkan 500 gram beras ketan putih, lalu cuci bersih dan rendam selama 2 jam. Sambil menunggu beras ketannya direndam, saya akan membuat isiannya. Rebus 250 gram filet dada ayam sampai matang dan empuk. Ayamnya sudah matang dan empuk, lalu angkat dan tiriskan. Biarkan sampai hangat. Setelah hangat, lalu suwir-suwir ayamnya. Selanjutnya siapkan bumbu halus, yaitu 5 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 2 butir kemiri yang sudah disangrai, dan 1/4 sendok teh ketumbar yang sudah disangrai. Lalu haluskan. Kemudian panaskan 1 sendok makan minyak goreng. Setelah minyaknya panas, masukkan bumbu halusnya dan tumis sampai harum. Setelah harum, kemudian tambahkan 1 batang serai, ambil putihnya dan memarkan, 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, tumis kembali. Lalu masukkan suwiran ayam, aduk sebentar, tambahkan 150 ml santan, aduk sebentar, kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh kaldu bubuk, saya menggunakan kaldu jamur, dan 1/4 sendok teh lada bubuk.
Lalu masak sambil diaduk sampai matang dan kering. Sudah matang, lalu angkat. Dan sisihkan. Setelah 2 jam beras ketannya direndam, buang airnya dan tiriskan. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Kukus beras ketannya sampai setengah matang, yaitu sekitar 15 menit. Setelah 15 menit, lalu angkat. Selanjutnya rebus 350 ml santan. Tambahkan 1 sendok teh garam, 2 sendok teh gula pasir, dan 3 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Rebus sambil diaduk sampai mendidih. Santannya sudah mendidih, lalu angkat. Segera masukkan beras ketan setengah matang ke dalam santan panas. Aduk sampai tercampur rata dan santannya meresap ke dalam beras ketan. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Dan kukus sampai matang, yaitu sekitar 30 menit. Setelah 30 menit, lalu angkat. Selanjutnya untuk membungkus lempernya, ambil ketan secukupnya atau sesuai selera. Kepal-kepal ketannya, lalu pipihkan. Beri isian ayam secukupnya. Rekatkan sampai isinya tertutup, lalu kepal-kepal kembali dan bentuk lonjong. Kemudian siapkan daun pisang yang sudah dipotong-potong dan dilayukan. Siapkan 1 lembar daun pisang. Ambil 1 lembar ayam dan letakkan di atas daun pisang. Lalu gulung daunnya sambil ditekan supaya rapat. Kemudian lipat ke atas kedua sisinya.
Potong ujung daunnya, kemudian tusuk dengan lidi. Saya menggunakan staples. Kemudian saya beri stiker supaya cantik. Lemper isi ayamnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget dan gurih, dan cara membuatnya juga sangat mudah. Dan untuk resep yang keempat, untuk cara membuatnya, siapkan 500 gram beras ketan putih, lalu cuci bersih dan rendam dengan air selama 3 jam. Setelah 3 jam, buang airnya dan tiriskan. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih, lalu masukkan beras ketannya dan kukus selama 15 menit. Sambil menunggu beras ketannya dikukus, rebus 300 ml santan encer dengan api kecil sampai mendidih. Sering aduk santannya supaya santannya tidak pecah. Santannya sudah mendidih, lalu angkat. Setelah 15 menit, matikan kompornya. Segera tuang santan panas ke dalam ketan kukusnya. Tuang secara bertahap dan aduk rata. Lalu aduk sampai tercampur rata dan santan meresap ke dalam ketannya. Nyalakan kembali kompornya dan kukus selama 25 menit. Setelah 25 menit, angkat ketannya. Selanjutnya, rebus 300 ml santan kental. Tambahkan 300 gram gula merah yang sudah diiris tipis.
2 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh garam. Rebus sampai gulanya larut, tidak sampai mendidih. Gulanya sudah larut ya, lalu angkat. Kemudian tuang santan gulanya sambil disaring ke dalam wajan teflon. Tambahkan 2 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Dan masak dengan api sedang sampai santan gulanya mendidih dan agak kental. Sesekali diaduk. Santan gulanya sudah agak kental, lalu masukkan ketan kukusnya. Kecilkan apinya sampai api kecil. Kemudian masak dengan api kecil sambil diaduk-aduk sampai tercampur rata, padat, dan agak kering. Sudah mulai agak padat, terus diaduk sampai padat ya. Setelah adonan mulai padat, buang daun pandannya. Teruskan mengaduk sampai padat ya. Sudah padat dan tidak lengket di tangan. Lalu angkat. Sebelumnya siapkan loyang dan alasi dengan plastik tebal atau daun pisang. Segera masukkan kue wajik yang masih panas ke dalam loyang. Ratakan permukaannya sambil ditekan-tekan supaya padat. Dan biarkan sampai kue wajiknya dingin. Setelah kuenya dingin, keluarkan dari loyang. Potong-potong kue wajiknya dengan menggunakan pisau yang dibungkus plastik atau pakai spatula. Potong-potong sesuai selera ya. Kue wajik gula merahnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget dan legit,
serta teksturnya lembut.